Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, semoga setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita bisa kita konversi atas izin Allah untuk menjadi amal dan menjadi bekal agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terpilih menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak insyaallah. Hari ini sebagaimana permintaan, insyaallah membahas tentang udhiyah, tentang kurban. Jadi tidak membahas kitab usul salasah dulu, mungkin dua pertemuan, insyaallah dua pertemuan, supaya kita melaksanakan kegiatan ibadah, rangkaian ibadah di bulan Dzulhijjah, kita mendapatkan kesempurnaan di dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadahnya insyaallah. Ini satu artinya. Jadi hari ini al-udhiyah. Ini pesan dari diskusi sebelum hari Jumat kemarin, pas hari Jumat kemarin. Bapak Ibu sedaya, kita sekarang di bulan apa nih? Dzulqa'dah. Kita sudah di ambang menjelang Dzulhijjah. Kita tahu di dalam surah At-Taubah ayat ke-36, sekali lagi kita sudah belajar kitab usul salasah, membiasakan berdalil ketika kita menyampaikan terkait dengan hukum agama. Saya buka catatan lama ini catatan tentang udhiyah. Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 36, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fina anfusakum. Ini ayat yang sangat populer insyaallah, sebagian besar kali kita mungkin sudah menghafalnya, dan ini menjadi pengingat buat kita tentang pentingnya mengenali waktu di dalam agama kita. Maka menghafal, kemudian mengingat-ingat perhitungan bulan Hijriah itu penting, karena seluruh perhitungan terkait dengan syariat Islam dasarnya adalah bulan-bulan Hijriah, bukan Januari, Februari, Maret, tapi mulai dari Al-Muharram dan seterusnya. Nah, inna iddatasy syuhuri indallah, sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah, 12 syahrun, ada 12 bulan. Kemudian minha arba'atun hurum, 4 diantaranya adalah bulan-bulan hurum. Jazakallah. 4 diantaranya adalah bulan-bulan hurum atau bulan haram, yaitu bulan yang disucikan. Apa bulan itu yang dimaksud? Maka kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyampaikan salah satu mutawalliyat, 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Satunya adalah bulan Rajab, baina Jumadil Akhir wa Sya'ban, antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, di dalam hadisnya begitu, yaitu bulan Rajab. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat dimuliakan. Terserah Allah tentunya memilihnya. Kita hanya diberitahu bahwa maksud bulan haram adalah bulan di mana setiap amal yang kita lakukan dilipat-lipatkan pahalanya, termasuk bulan ini, termasuk saat ini kita berada di dalamnya, itu bulan Dzulqa'dah. Sebaliknya, setiap keburukan dilipat-lipatkan pula dosanya. Maka di ayat tadi dikatakan fala tadlimu fina anfusakum. Maka jangan engkau berbuat zalim kepada dirimu di bulan ini. Maksud berbuat zalim di sini apa? Maksudnya jangan bermaksiat.
Karena setiap maksiat yang kita lakukan di 4 bulan ini, maka dilipatkan pula dosanya. Sebagaimana setiap perbuatan baik di bulan itu, maka dilipat-lipatkan pula pahalanya. Ini penting kita pahami. Kita mengingat kembali bahwa perhitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. 4 diantaranya adalah bulan hurum, yaitu salah satu mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan kita berada di dalamnya hari ini sampai 2 bulan ke depan insya Allah. Kita jaga setiap amal kita maksimal, optimum. Mungkin maksimal sulit, tapi optimum. Apa yang mungkin kita lakukan dengan cara optimum kita lakukan di sepanjang bulan itu. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah betul-betul setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita menjadi jalan agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekhususan nanti di bulan Dzulhijjah. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal berapa Dzulqa'dah? Sudah pertengahan nggih? Sebentar lagi kita sudah masuk 15 nggih. 15. Berarti sekitar kurang dari 1 bulan kita sudah melaksanakan rangkaian Idul Adha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah terkait rangkaian di bulan Dzulhijjah ini penting kita pahami. Bapak Ibu sedaya, saya menyampaikan tentang fikih korban ini saya tarik jauh sebelum rangkaian acaranya. Karena kalau rangkaian acaranya insya Allah sudah banyak yang mempelajari fikihnya insya Allah, dan tetap akan sampaikan minggu depan teknisnya tentang apakah orang yang sudah meninggal boleh kita kurbankan, apakah orang yang belum akikoh boleh kurban, apa hubungannya akikoh dengan korban, kemudian apakah boleh kita mengkorbankan untuk anak atas nama anak kita, atas nama istri kita. Ini kita bahas di minggu depan teknisnya. Saya sudah mengumpulkan banyak pertanyaan terkait dengan al-udhiyah, karena ini pertanyaan yang selalu berulang setiap tahun. Bisa jadi karena lupa, karena 1 tahun sekali kadang-kadang lupa. Apakah boleh kulitnya dipakai untuk biaya operasional misalnya? Apakah kita urunan 3 juta sudah termasuk biaya operasionalnya? Apakah kepala boleh diberikan kepada jagalnya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul setiap tahun, dan insya Allah kita bahas minggu depan. Hari ini saya ingin membahas dari sisi tauhidnya dulu, biar kita berkualitas di dalam melaksanakan al-udhiyah ini. Rasulullah bersabda, "Ma min ayamin al-amalu salahu fiha ahabu ilallah min hadhil ayam, yakni yaumul asr." Kata Rasulullah, tidak ada hari-hari di mana amal soleh di hari-hari itu. Kata-katanya amal soleh berarti segala macam bentuk amal soleh yang dilakukan di hari-hari itu, yakni yaumul asr, yaitu di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nggak ada pokoknya yang lebih dicintai Allah dibandingkan amal di hari-hari itu. Maka kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah?" Ya Rasulullah, apakah bahkan dibandingkan jihad fisabilillah sekalipun ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Walal jihadu fisabilillah." Bahkan dibandingkan dengan jihad fisabilillah sekalipun, semua amal soleh di hari itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Illa, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji min dzalika bisyai'i." Kata Rasulullah, kecuali seseorang keluar dari rumahnya membawa seluruh hartanya beserta jiwanya, kemudian dia tidak kembali, alias hartanya seluruhnya hilang dan dia meninggal, baru kemudian dikatakan semisal dengan seluruh amal soleh di awal bulan Dzulhijjah. Bayangkan Bapak Ibu sedaya, kita mendapatkan informasi yang sedemikian dahsyatnya. Kalau sampai kita nggak berusaha maksimal di hari-hari itu, kerugian luar biasa. Siapa yang menjamin kita akan ketemu Dzulhijjah lagi tahun depan? Itu tentunya yang kita pikirkan. Ini yang saya katakan, kita penting mempelajari fikih terkait dengan waktu, yang dengan itu kita bisa memaksimalkan di bagian-bagian mana kita mendapatkan
keuntungan dalam tanda kutip keuntungan pahala. Waktu kita sedikit, hidup kita sebentar. Mengambil perkataan Ustadz Firanda Hafidhullah Ta'ala, beliau mengatakan, karena sama-sama orang teknik dulunya, saya juga orang teknik, selalu menghitung efektivitas. Di antara efektivitas adalah agar kita bisa memilih dan memilah kapan kita optimum di dalam sebuah kegiatan ibadah. Contoh, dalam sehari semalam, di sepertiga malam terakhir itu waktu yang optimum. Mungkin 1 menit waktu itu akan lebih terasa, lebih dahsyat dibandingkan 1 menit di siang hari. Demikian juga dalam 1 tahun ada 4 bulan. Demikian juga dalam 4 bulan ada 10 hari yang sangat diistimewakan. Ma min ayamin al-amalu salu fihina ahabu illallah min hadhil ayam, yakni yaumul asr, yaitu di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Pertanyaannya, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Jadi saya katakan, saya ingin mengantarkan fikih korban lengkap dengan rangkaian sebelumnya sehingga maksimal betul hasilnya. Yang pertama, kalau yang mampu tentu saja haji dan umroh haji. Kemudian yang tidak, kemudian yang kita di Indonesia atau di negaranya masing-masing karena berbagai macam hal, sekarang daftar haji aja berapa tahun nunggunya? Lama banget nih. Ini Pak Parti nih tanggung jawab. Kenapa jadi lama begini? Dulu sebenarnya ketika dana talangan mau dibolehkan, sudah banyak yang komplain. Di antara yang dibahas persoalan ini, akan datang suatu masa di mana orang nanti malah nggak haji semuanya kalau begini caranya. Kecuali orang yang sangat beruang yang bisa pakai haji furoda 400 juta. Tapi dengan yang reguler, karena sistem yang keliru, akhirnya semua orang harus menunggu sekian puluh tahun. Padahal itu dananya dana talangan. Ini saya termasuk yang bersedih karena itu, karena sistem yang keliru mengakibatkan hambatan. Di Malaysia nggak perlu pakai nunggu tuh. Makanya sekarang ada tren berhaji pakai sepeda. Yang senang sepeda monggo berhaji pakai sepeda. Ini haji tahun ini ada banyak sekali rombongan pakai sepeda. Di antaranya sudah sampai ke Mekah. Ada yang sudah sampai ke Madinah. Kemarin diwawancarai di media lokal Arab Saudi. Orang Indonesia, orang Makassar, orang Magelang ada bersepeda. Jadi nggak harus nunggu berpuluh-puluh tahun. Seandainya saya kembali muda, saya lakukan itu. Kemudian apa yang dilakukan lagi selain haji? Maka kita melaksanakan puasa. Sejak kapan? Sejak tanggal 1 Dzulhijjahnya. Sebenarnya bulan ini sudah mulai, tapi ditekan lagi di mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau nggak mampu 9 hari, minimal ambil Senin Kamisnya. Minimal ambil Senin Kamisnya. Kalau ternyata hadir di antara tanggal 1 sampai tanggal 9 ketemu hari Senin dan Kamis, ambil hari Senin dan Kamisnya. Yang disarankan seluruhnya. Kalau ternyata Senin Kamis pun nggak bisa, minimal tanggal 9-nya hari Arafah. Kita tahu hari Arafah itu kalau kita puasa menghapus dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dosa kecil maksudnya, bukan dosa besar. Dosa kecil. Maka sekali lagi, ibadah, rangkaian ibadah menjelang Idul Adha diantaranya adalah puasa sejak tanggal 1 sampai 9. Kalau nggak bisa Senin, Kamis. Kalau nggak bisa tanggal 9 memaksakan diri, jangan lewat. Maka mulai hari ini dikeluari tandanya tanggal 1 Dzulhijjah kapan. Ini penting, lakukan betul di penanggalan itu keluar gitu. Kalau enggak kadang-kadang kita lupa. Kegiatan kita banyak, maka kadang-kadang jebul tanggal loro to iki. Nah, keliwat setino to. Gitu. Kita mengingatkan sama istri kita di rumah, Bu, tolong dikeluarin tanggal 1 ben seolah lali. Kalau tanggal 9-nya sih insya Allah nggak lupa karena banyak yang mengingatkan. Kenapa puasa? As-saumuli wa ana ajzi bihi. Kita kembali ke puasa kemarin.
Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyampaikan, di antara pahala bagi orang yang beribadah adalah ibadah berikutnya. Ini penting ini. Di antara pahala yang Allah berikan kepada seorang hamba yang melakukan sebuah ibadah adalah ibadah berikutnya. Seseorang yang puasanya kemarin sukses, insya Allah dimudahkan puasa berikutnya. Itu maksudnya. Jadi kalau dengan hari-hari ini kok rasanya puasa berat, harus ditarik kembali. Ini puasaku ke bulan Ramadan piye? Karena di antara hadiah yang Allah berikan kepada orang yang melakukan sebuah ibadah adalah ibadah berikutnya. Orang yang ibadah sholatnya syukur, kemudian dia khusyuk karena Allah, maka Allah akan hadiahi, dimudahkan di sholat berikutnya, sholat sunnah berikutnya. Ini penting dipahami. Sekali lagi, as-samuli wa ana ajizibi. Karena puasa itu untukku, kata Allah, maka lakukanlah di hari-hari istimewa itu. Wa ana ajizibi. Dan aku sendiri, kata Allah, yang akan berikan pahalanya. Ini saya kira pembahasannya sudah kemarin di bulan puasa. Kemudian di antaranya adalah takbir dan zikir. Di hari-hari itu diperbanyak. Kemudian rangkaian ibadah yang juga penting adalah yuk kita lihat kembali diri kita masih berlumur dengan dosa yang banyak atau sedikit. Baik banyak atau sedikit, maka bertaubatlah di hari-hari itu dengan taubatan nasuha. Benar-benar kita hadirkan, kita pelajari diri kita. Mana sih bagian dari diri saya yang mungkin dulu ada dosa yang saya masih lupa, kemudian sekarang ingat, yuk kita istighfari. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung seseorang yang nanti ketika dibuka catatan amalnya banyak istighfarnya. Kalau di hari-hari umum saja berlaku istighfar harian minimal 100 kali, sebagian riwayat 70 kali, apalagi di hari-hari itu lipat-lipatkanlah. Sekali lagi, saya berharap betul dengan kajian kita pagi ini kita bisa menapaki hari-hari Dzulqa'dah Dzulhijjah dengan optimum. Meskipun ini sudah sering diingatkan, saya yakin kalau tahunan kadang-kadang lupa, Pak. Kadang-kadang lupa. Kalau nggak ada yang mengingatkan. Ini sekaligus saya mengingatkan diri sendiri, insya Allah. Kemudian beramal soleh secara umum, karena itu tersebut di dalam hadis. Termasuk diantaranya senyum. Nanti kita akan belajar kitabul jami, diantaranya hak seorang muslim terhadap muslim yang lain sebisa mungkin dipenuhi di hari-hari itu. Hak tetangga, hak istri, hak anak, semuanya dipenuhi betul. Kita maksimal betul membahagiakan orang, membahagiakan tetangga kita, membahagiakan orang-orang terdekat kita, insya Allah. Kemudian melaksanakan takbir mutlak. Takbir mutlak, takbir secara umum, di mana saja, kapan saja. Dimulai dari sejak tanggal satunya. Kemudian kalau takbir muqayyad artinya terikat, dilaksanakan di hari hanya itu. Mulai hari H, setelah sholat, baik sholat termasuk sholat wajib, maka dilakukan secara berjamaah kalau yang muqayyad. Kalau yang mutlak itu dilakukan secara masing-masing. Sebagaimana sholat ada sholat mutlak, pahami sholat mutlak, sholat yang dilakukan kapan saja di waktu yang tidak terlarang. Contoh, rasa-rasane kuwati ora tentem ambil air wudu, sholat itu sholat mutlak. Sepanjang tidak di waktu yang terlarang. Maka takbir pun ada takbir mutlak yang kita lakukan kapan saja kita ingat kita lakukan. Kemudian berkorban tanggal 10-nya. Nanti yang akan kita bahas secara khusus itu. Kemudian bagi yang niat berkorban disunahkan untuk tidak mencabut atau memotong rambut dan kuku. Kemudian melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Di sini di masjid, pelaksanaan sholat Idul Adha-nya, bukan di lapangan. Di lapangan, lebih afdal insya Allah. Kemudian sekali lagi, tolong diingat tanggalnya. Nanti pulang kalau belum dibunterin. Meskipun di sini tertulis tanggalnya, tapi kalau nggak dibunderi kadang-kadang sok lupa. Saya ulang, untuk tanggal 9
Dzulhijjah, hari Arafah, akan menghapus dosa setahun sebelum dan setahun sesudah. Bapak Ibu sedaya, saya mengingatkan kembali, kok yang ditawarkan oleh Allah di tanggal 9 diantaranya adalah pengampunan. Saya mencoba mengingatkan apa yang kita sampaikan di sepanjang bulan Ramadan. Kok bola-bali nek ibadah besar selalu dihubungkan dengan pengampunan, menghapus dosa. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan karena Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, juga pengampunan dosa. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang saya lakukan ketika ketemu malam Qadar?" Taquli, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Semuanya terkait dengan pengampunan, pun termasuk puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah juga terkait dengan penghapusan dosa. Maka Bapak Ibu sedaya, ini sungguh pesannya sangat luar biasa. Yaitu dalam surah ke-42 ayat ke-40, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ini jelas sekali bahwa segala sesuatu yang terkait dengan kita berupa musibah fa bima kasabat aydikum, karena perbuatan tangan-tangan kita alias karena dosa-dosa kita. Dan Allah sudah ampuni katsir, banyak. Seandainya setiap dosa dibalas, hancur kita. Yakin jenengan pelece ditulis dosa-dosa jenengan, hancur kita. Dari dulu sudah hancur lebur. Allah sudah kasih ampunan banyak, dan Allah tawarkan berbagai macam ibadah yang menghapuskan dosa-dosa. Karena dosa-dosa itulah sumber masalah di dunia dan di akhirat. Dalilnya surah ke-42 ayat ke-40. Maka ini penting sekali kita pahami. Jadi kalau mungkin kita merasa hidup saya kok banyak sekali masalah, sebenarnya secara tersirat kita disuruh banyak istighfar. Banyak istighfar. Tak terkecuali siapapun, karena ini Bani Adam itu memang seperti itu. Kemudian puncaknya tanggal 10-nya yaitu kita melaksanakan hiraqatid dam, yaitu menumpahkan darah, atau yang sering kita kenal dengan istilah kurban. Kurban dalam bahasa Arab dari al-udhiyah. Al-udhiyah itu dari kata adha, dari kata duha. Karena pelaksanaan udhiyah itu di waktu duha. Tidak sah seseorang menyembelih sebelum sholat dan mendengarkan khutbah. Sebelum sholat, tepatnya rangkaian sholat Idul Adha. Kok disembelih sebelumnya, maka tidak termasuk terhitung kurban. Maka namanya al-udhiyah, karena memang dilaksanakannya di waktu duha. Rasulullah menyampaikan secara khusus terkait dengan tanggal 10. Ada beberapa riwayat terkait dengan itu. Ma amilu buna Adam yaumun nahri amalan ahaba ilallah azza wajal min hiraqatid dam. Tidak ada kegiatan ibadah yang lebih dicintai oleh Allah yaumun nahri di tanggal 10 dibandingkan dengan hiraqatid dam, dibandingkan dengan menumpahkan darah, dibandingkan dengan menyembelih hewan korban. Jadi kalau jenengan mau mengukur dibanding-bandingkan amal soleh di tanggal 10 itu, enggak ada yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hiraqatid dam. Redaksi hadisnya begitu. Tentu bagi orang yang berpikir sangat keras, eman-eman banget kalau hari itu kita nggak bisa korban. Gini Bang? Kan begitu. Kalau ada informasi tidak ada sebuah amalan yang lebih dicintai oleh Allah di hari itu dari keturunan Bani Adam di Yaumun Nahr dibandingkan dengan menyembelih hewan kurban, maka kita minimal niat. Nanti kita hitung siapa yang sebenarnya mampu berkorban. Batas kemampuan untuk berkorban secara syariat itu apa? Ini kan yang perlu kita tahu. Jangan-jangan
kita tidak korban sementara kita terhitung mampu oleh syariat. Kan jadi tercela kalau sampai kita tidak melakukan. Rasulullah menyampaikan wa innahu layati yaumal qiyamah, sesungguhnya hewan kurban itu nanti di hari kiamat akan datang kepada kita bikuruniha wa adlafiha wa as'ariha, dengan tanduk, dengan kuku, dengan rambut. Ini yang kadang-kadang menjadi dalil. Sebagian orang yang tidak memahami dalil ini mengatakan, oh nek korban ki kudu nganggo kambing jantan karena yang ada tanduknya tuh jantan. Ini kekeliruan. Maksudnya kalau tanduk, kuku dan bulunya saja dinilai oleh Allah, apalagi selain itu. Maka nanti kita akan bahas bahwa bolehnya kita berkorban dengan yang betina. Yang betina. Kalau di kampung saya dulu adalah dianggap sebagai sebuah keburukan kalau berkorban dengan betina dulu di tempat saya, karena belum pengetahuannya belum jalan. Bahkan kalau dengan modus gembel itu di sana dianggap ini orang nggak serius korban gitu. Di sana korban tuh harus kambing Jawa, bukan domba maksudnya. Modus gembel rapatio payu kalau di sana. Kayaknya sampai hari ini, sampai hari ini di Cilacap itu masih modus gembel. Korban modus gembel kok boleh menghina agama begitu. Keluarga saya termasuk yang memulai. Jadi keluarga saya itu di sana ada kebun luas, dipagar penuh. Di situ dikasih hewan domba itu, dikasih rumputnya juga ditanami, rumput-rumput tinggi itu diperuntukkan untuk kurban. Kurban keluarga maksudnya. Kemudian ingat Bapak Ibu sekalian, ketika kita berkorban, kita akan mengatakan hada minka walaka. Penting, ini darimu ya Allah dan untukmu. Kata kuncinya adalah darimu. Ini apa? Menghilangkan agar kita nggak pelit. Eman telung yuto iso ngutuku HP. Bisa begitu kan? Kalau tiba-tiba setan muncul, aduh telung yuto. Eman sungguh benak kayak itu. Ingatlah, hada minka walaka. Ini darimu ya Allah dan untukmu. Tanam itu di dalam hati. Nah, Bapak Ibu sedaya, apa sih definisi al-udhiyah? Ini penting kita pahami. Apa sih yang namanya kurban itu secara syariat? Maka disampaikan wahiyya, dia adalah yutbahu minan na'ami taqarruban illallah ta'ala. Adalah hewan yang disembelih dalam rangka untuk taqarrub ilallah. Ini penting banget. Bukan karena cari dagingnya, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena benar-benar taqarruban ilallah. Bukankah dulu sejarah awalnya ada nggak sejarah yang menyampaikan kepada kita Ibrahim alaihissalam setelah disembelih kambingnya, kemudian dagingnya dibawa pulang, dibagi-bagikan, ada nggak? Kan nggak ada. Benar-benar dulu itu yo nyembelih rampung wis, karena ibadahnya di penyembelihannya. Kemudian datang syariat Nabi Muhammad SAW, bolehnya dibagikan dengan sepertiga. Itu datang belakangan. Tetapi sejarah awalnya betul-betul hanya taqarruban ilallah ta'ala. Maka hari ini pun kita melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Idul Adha dalam rangka itu. Dalam rangka benar-benar taqarrub, ingin mendekat dengan Allah. Ini yang penting kita pahami betul. Jadi enggak ndelosor aja kita melaksanakan Idul Adha. Ya onone setiap tahun kayak gini ya saya ikut, memang begini budayanya, bukan. Kita betul melaksanakan ini hanya berharap ridho Allah betul. Illallah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di kehidupan ini, ibadah kita, hidup kita, semuanya lillahi ta'ala. Maka di antara caranya adalah dengan kita nusuk, berkorban.
Kapan dimulainya sejarah korban? Jauh sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu di sejarah Habil dan Qabil sudah ada korban. Sejarah ini penting kita pelajari untuk tahu mengapa dan apa esensinya korban. Karena tujuan akhir kita adalah taqarruban ilallah. Bukan hanya persoalan kita melaksanakan sembelihan saja, tapi benar-benar untuk taqarrub kepada Allah. Ketika bulan puasa kemarin kita bahas di antara sehatnya hati adalah ibadahnya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan di dalam surah Al-Maidah ayat ke-27. Nanti jenengan buka lagi di rumah Al-Maidah 27, wajlu alaihim. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bacakanlah alaihim kepada mereka. Mereka siapa? Mereka orang-orang Yahudi. Naba abna adama bil haq, tentang kisah dua anak Adam, yang kisah itu adalah kisah yang benar. Ingat, kisah itu adalah kisah yang benar. Ini tafsirnya menarik kalau jangan baca. Makanya dengan baca tafsir Al-Maidah 27, menariknya luar biasa sebenarnya. Ada banyak sekali pelajaran kaidah yang bisa, ada faidah-faidah yang bisa kita ambil dari ayat itu. Saya tidak terangkan secara gamblang di sini karena waktunya terbatas. Id qoroba qurbanan, ketika mereka disuruh berkorban, Habil dan Qabil. Mengapa mereka disuruh berkorban? Karena ada syariat waktu itu bahwa Adam alaihissalam punya anak kembar. Syariat nikahnya nggak boleh yang lahir bareng dinikahkan, harus disilang. Kebetulan saudara kembarnya Qabil ayune pol-polan, saudaranya Habil rapati wayu, disilang. Komplain Qabil, lah iki metu bareng aku, saudaraku, saya lebih tua, dia lebih cantik, lah kok saya suruh sama itu, nggak mau saya. Ini ya gitu, hasad. Makanya hati-hati dengan hasad. Hati-hati dengan melawan syariat, berujung dengan keburukan. Maka kemudian, oke, kalau begitu, siapa pendapat yang diterima, kalian berkorbanlah. Dasarnya adalah ini, id qoroba qurbanan. Maka kemudian kita kenal Qabil itu adalah punya ternak. Qabil itu punya pertanian. Habil itu punya hewan ternak, kambing dalam hal ini. Maka kemudian Habil mendatangkan kambing yang paling ia cintai. Kalau zaman dulu diletakkan di tengah-tengah lapangan. Kemudian Qabil mendatangkan gandum yang kurang bagus yang diletakkan di tengah lapangan. Zaman dulu syariatnya kalau korban itu nanti Allah akan datangkan api. Yang dimakan api itu yang diterima. Ternyata yang dimakan adalah kambing. Itu berlaku sampai zaman Bani Israel. Nggak kayak sekarang. Habis perang, menang perang, dapat ghanimah diletakkan, nanti kalau ghanimahnya diterima oleh Allah, dimakan api. Kalau nggak diterima berarti ada bagian yang diambil dari ghanimah, ada yang curang maksudnya, nggak dimakan api. Maka sekali lagi, pelajaran tentang korban ini jauh sebelum Ibrahim alaihissalam, luar biasa dahsyatnya, luar biasa kalau kita mau pahami. Bukannya sekedar hari H kita menyembelih, begini dan begitu, baginya piye, bukan persoalan itu, Pak. Itu adalah teknisnya luar biasa, fikihnya. Tetapi jauh sebelum itu banyak sekali pelajaran yang dahsyat luar biasa. Kemudian fatuku bilamin ahadima. Kemudian Allah menerima dari Habil, walam yataqabbal minal akhar, dan tidak menerima dari Qabil. Apa yang dilakukan oleh Qabil? Qala, dia berkata, la aqtulanak, saya akan bunuh kamu Habil. Nah, kemudian Habil menjawab, ini jawabannya penting banget nih. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Salahku ki opo? Saya itu diterima karena ketakwaan saya. Lah kok mau bunuh saya? Kemudian terjadilah pembunuhan itu. Terjadilah pembunuhan itu yang kemudian Rasulullah sifati, siapapun yang membunuh hari ini dosanya ikut ke Qabil. Karena dia menjadi contoh pertama pembunuhan di muka bumi yang bahkan ngubur bingung. Belum ada syariat penguburan. Makanya sekali lagi, kalau jenengan hari ini bisa menjadi contoh menghidupkan sunnah yang sebelumnya sudah terkubur lama, maka jenengan akan dapat pahala terus menerus. Contoh kecil,
Ini saya pernah terjadi betulan di kampung saya sana. Orang yang namanya sholat asar itu udah jam 4:30, karena petani. Sementara kemudian banyak orang-orang yang di luar petani juga hidup di situ. Tapi kebudayaan itu 4:30 baru adzan itu selalu terjadi. Adik saya pulang dari Jogja, dulu sekolahnya di UNY, membiasakan pokok ini wis waktune adzan yo adzan. Pertamanya dibilang aneh, iki wong gendeng merubah keadaan lingkungan, wong muli saka sawah jam 4:30 kok kon salat saiki. Terus adzan terus bertahun-tahun sampai akhirnya hari ini adzan berlangsung sesuai waktunya. Masya Allah, Masya Allah. Maka setiap adzan asar insya Allah dia dapat pahalanya terus menerus. Sebagaimana Qabil membunuh pertama kali, maka dosanya bagi orang-orang yang membunuh sekarang terus dia dapat. Na'udzubillah. Makanya berhati-hatilah di dalam memberikan contoh baik maupun buruk, karena dua-duanya bisa berefek sangat panjang luar biasa. Rasanya cepat banget waktu nih. Udah jam 6:04. Sampai jam berapa toh surupnya? Sampai jam 5? 5:45. Bentar lagi. Jadi persoalan Qabil dan Habil itu masih persoalan hasad, dan itu dosa pertama kali yang muncul di langit juga, ketika iblis hasad kepada Adam alaihissalam. Sisa waktu sedikit, insya Allah saya gunakan untuk menjelaskan kepada panjenengan, untuk memotivasi agar jenengan yuk berkorban. Ukuran mampu secara syariat itu apa? Jangan-jangan kita termasuk orang yang mampu. Ulama sepakat, saya tidak sebutkan dalilnya secara detail, secara garis besarnya saja. Mampu adalah seseorang yang mempunyai uang cukup untuk beli hewan kurban, kemudian dia mempunyai uang untuk menafkahi dirinya dan keluarganya selama 4 hari, 10, 11, 12, 13 hari tasyrik. Seseorang yang mempunyai uang sisa sejumlah bisa untuk membeli hewan kurban, kemudian dia mempunyai uang untuk menafkahi kehidupan keluarganya selama 4 hari, maka dia terkategorikan mampu secara syariat. Sekarang kita lihat, berarti berapa sih yang harus kita miliki? Di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak menyebutkan angkanya, tapi menyebutkan erang-erangannya. Sekali lagi, dasarnya adalah siapa yang mampu punya uang untuk membeli hewan kurban di hari nahar dan mempunyai uang yang cukup untuk makan 4 hari, maka dia dikategorikan mampu. Sekarang, batas minimal mampu. Batas minimal mampu supaya jangan bisa menghitung. 1, kita boleh dengan gembel dan betina, jada'a. Jadi dalam bahasa Arab itu ada musina, ada jada'a. Musina itu yang sudah poel, sin dari kata gigi, kan yang sudah poel istilahnya gitu, yang sudah tanggal giginya. Tetapi Ummu Kursin menyampaikan sebuah riwayat bahwa berkorban dengan jada'a umur 6-7 bulan sudah dibolehkan. Gembel, cempe, kira-kira pinten harganya itu? 800.000 paling itu sekarang. Jadi kalau jenengan punya sejumlah uang untuk bertahan 4 hari tidak terganggu, makan istri dan anak-anak, katakanlah jenengan kebutuhannya sehari 500.000, berarti jenengan punya uang 2 juta plus senilai 1 juta yang bisa beli hewan kurban, maka jenengan terkategorikan golongan mampu untuk berkorban. Sangat dipahami? Maka kembali ke definisi mampu. Kalau mampu secara umum, wah aku cicilan motor ini telu, aku duwe utang, oke banget. Kata-kata yang dikatakan orang berhutang tidak disunahkan untuk berkorban itu adalah yang pailit maksudnya. Bukan hutang rumahnya 3, hutang mobilnya 3, nyicil laporan duit nggak nyicil, itu keliru. Maksudnya yang pailit, bukan rosid, pailit. Jadi yang pertama ukurannya boleh betina dengan umur 6-7 bulan. Jada'a, gembel, dengan ukur sendiri harganya berapa. Mudah-mudahan dengan ceramah ini nanti di sini pada korban semua. Izin korban. Rasulullah menyampaikan, man kana sa'atun falam yuddahi
Barang siapa yang diberi kelonggaran, itu tadi kelonggarannya maksudnya. Walam yudhi, kemudian dia tidak melaksanakan korban, fala yaqrabana musolana, jangan dekat-dekat di tempat sholatku, kata Rasulullah. Itulah yang menjadi dalil madzhab Hanafi mengatakan wajibnya korban. Bagaimana secara jumhur? Sunnah yang ditekankan, sunnah muakkadah. Adapun dalil yang mewajibkan tadi itu, di antaranya adalah kalau diberi kelonggaran kok nggak melaksanakan kurban, maka jangan dekat-dekati tempat sholatku. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wanhar di situ kalimatnya adalah amr, perintah. Ini juga menjadi dalil wajibnya. Meskipun sekali lagi jumhur mengatakan ini sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Tidak sampai derajat wajib. Tetapi sekali lagi ada informasi seperti itu. Tercela seseorang yang mampu tidak melaksanakan kurban. Dasar mampunya apa? Sudah dibagikan tadi. Mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran. Cik kurang 20 dino, mudah-mudahan saya bisa. Meskipun dengan jadaah. Nah, ini yang disampaikan pagi ini. Sebenarnya masih banyak banget ini, tapi menyusulkan waktu. Insya Allah dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini menjadi pondasi buat kita berpikir dan niat. Minimal sekarang niat untuk melaksanakan korban, insya Allah. Itu yang disampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan monggo?